Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembacaan Qawaidul Qur'aniyah. Pertemuan yang lalu masih di kaidah yang ketujuh, ma'alal muhsinina min sabil. Tidak ada jalan apapun untuk menyalahkan orang yang berbuat kebaikan. Jamaah hormati, kemarin telah kita baca sampai pada kalimat al-ibrah bi umumil lafdi la bi khususi sabab. Pelajaran itu diambil dari keumuman lafaz, bukan pengkhususan sebab. Kalau ayat berkaitan tentang kaidah, itu berkaitan tentang jihad. Tapi secara umum itu semua pintu-pintu kebaikan. Semua pintu-pintu kebaikan. Kalau orang sudah berusaha berbuat baik, sudah maksimal, ada kekurangan sana sini, maka tidak boleh dicela. Tidak boleh dicela. Kemudian kata penulis, wa hadza yadullu ala anal asla huwa salamatul muslim min an yulzama bi ayyi taklifin siwa taklifis syar'i. Kata penulis, ini menunjukkan bahwasannya asalnya seorang muslim itu selamat untuk dipaksa dengan satu pembebanan selain pembebanan syariat. Ini kalau pintu kebaikan secara umum. Jadi seorang muslim nggak bisa, kamu harus begini, kamu harus begitu. Kecuali itu kalau dalam hal berbuat baik, itu saudara yang saya hormati harus dari pembebanan syariat. Kalau syariat mengatakan kamu harus begini, kamu harus begitu, iya. Tapi ingat, ini dalam pintu kebaikan. Kalau urusan misalkan pengupahan, tadi malam bahas tentang ijarah, itu beda. Kalau ijarah itu pekerjaannya ditentukan, gajinya ditentukan, itu namanya ijarah. Kamu kerjakan ini, nanti kalau kamu ini selesai, nanti upahnya sekian. Tapi kalau berkaitan dengan pintu-pintu, saudaraku yang saya hormati, seseorang berbuat kebaikan, bantu orang, nulung orang, ya, itu sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kemampuan. Nggak boleh dicela. Misalkan ada orang mobilnya mogok di jalan, kita dengan sukarela
tak surung mas, tak dorong. Kemudian karena mobilnya berat, kita dorongnya nggak bisa kenceng, nyurung alon-alon kayak gitu. Ya kalau kayak gitu nanti kita tinggalkan, ya wis, ragilun disurung ya wis, tinggal lungo. Karena itu berkaitan dengan ketulusan dan kebaikan kita. Saudara yang saya hormati, mencakup semua hal. Intinya ya, kalau ada seseorang yang berusaha berbuat baik, ada kekurangan sana sini, nggak boleh dicela, nggak boleh dicela. Nah kembali, seorang muslim dikasih beban berkaitan dengan kebaikan, beban berkaitan dengan kebaikan. Nggak bisa nanti dipaksa kamu harus begini, tidak sesuai dengan pembebanan syariat. Kama annal ayat tatadullu bi umumiha anal asla bara'atu dhimmah min ilzamil insan bi ayyi shay'in fima bainahu wa bainan nas. Demikian pula ayat ini menunjukkan dengan keumumannya manusia itu terbebas dari pemaksaan kepada manusia dengan sesuatu apapun antara dia dan antara manusia. Kamu lakukan ini, kamu lakukan ini. Ya nggak bisa. Karena asalnya itu seseorang bara'atu dhimmah. Sampai tetap dengan satu wasilah dari wasilah-wasilah yang menetapkan yang teranggap secara syariat. Secara syariat. Kalau kita dengan sesama misalkan secara syariat ketemu muslim salam. Ketemu mbok salam. Ora gur prengas-prenges misalkan. Ada syariat yang menetapkan. Tapi kalau tidak ada ketetapan, nggak bisa. Nggak bisa. Kamu kalau ketemu itu harus nanti ngomongnya seperti ini, melakukan seperti ini. Ya kalau orang nggak melakukan, ya sudah. Kenapa? Karena asalnya bara'atu dhimmah. Bebas. Ya. Terlepas, saudara yang saya hormati, kecuali ada wasilah atau wasilah yang menetapkan yang teranggap secara syariat. Wallahu ta'ala alam, ini penjelasan penulis. Makanya nanti hati-hati. Kalau ada model-model kelompok, yang kelompok itu sukanya memaksa. Kamu harus begini, harus begini. Nanti kalau nggak begini, sikapi begini, nggak begini, sikapi begini. Ada dalilnya? Kalau nggak ada dalilnya, tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Karena dua tadi kalimatnya, salamatul muslim, bara'atul dhimmah. Kok kamu maksa-maksa itu? Saya apa-mu? Ya. Kembali kalau urusan ijarah, mungkin. Usulan ijarah, mas ya, nanti itu kerjakan sampai selesai itu, nanti ke situ. Ngakon-ngakon sapa kowe? Loh, lah bosnya aku Iya, itu kalau urusan ijarah. Tapi kalau urusan sekali lagi berbuat baik, aneh mas, itu nanti orang itu ya kamu tolong, setelah itu duitmu dewe, kamu bayar? Enggak tak bayar. Ya nggak bisa. Kalau pintu kebaikan itu sesuai dengan kemampuan dia. Wallahu ta'ala alam. Kemudian ayyuhal muta'ammil kalama rabbi. Wahai orang yang memperhatikan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Laqad kanat hadil ayatu wala zalat dalilan yabza'u ilaihil ulama fil istidlali biha fi abwabin katsiratin fil fiqhi. Sungguh ayat ini itu senantiasa sebagai dalil yang para ulama bangkit dalam pendalilan dengannya dalam pintu yang sangat banyak dalam pembahasan fikih. Dalam pembahasan fikih. Khulasatuhu ya'udu ila annahu, ringkasnya kembali kepada man ahsana ala ghairihi fi nafsihi au fi malihi wa nahwu dzalika. Tsumma tarataba ala isani naksun au talafun annahu ghairu dominin. Ringkasannya nanti kata para ulama, siapa yang berbuat baik kepada orang lain? Ingat pintu kebaikan. Pintu kebaikan. Dalam diri saya berbuat baik dengan tenaga saya, dengan pikiran saya, dengan waktu saya, atau dalam harta, atau yang semisal dengan itu.
Kemudian dalam berbuat baik itu ada misalkan akibat kurang rusak. Maka annahu ghairu dhaminin. Dia tidak menjadi penanggung jawab, tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab. Contoh, ada orang misalkan kita mau bantu makanan. Ya, tak tukoni sego, nanti lawe ayam bakar terpisah. Begitu kita kasihkan, no mas, untuk sarapan. Nasi sama ayam goreng. Begitu diwehne, ternyata ayam goreng yang jiglok ning dalan. Maka dia tidak bertanggung jawab. Lu jolono, lu piye to? Wong aku ngewehi kok. Kalau saya yang ngasih, ketika ada kekurangan, ada kerusakan, saya nggak bertanggung jawab. Lu saya ngewehi kok. Tapi beda kalau ijarah tadi, mas tukokno ya nasi sama ayam goreng sak bungkus. Atau upahnya piro? 5.000. Kita kasih upah, dia belikan kepada kita. Begitu sampai, lu lawe ndi ini? Walah, berarti nenggon polisi tidur sing ora tangi mau jiglok. Ya, di polisi tidur tadi launya jatuh. Ya ijolono. Loh, lah satu potong 5.000 ya sekarangmu. Itu namanya ijarah. Makanya tadi awal tadi kaidahnya. Kalau urusan kebaikan kita nggak bisa paksa. Kamu harus begini, begini, begini. Tapi kalau urusan ijarah, lah orang punya hak. Karena ijarah itu saling menguntungkan. Saya yang bayar. Oh, saya ngetok ide toh. Ya kamu kerjakan ini nih. Ya. Nanti kalau ada kekurangan, kita punya hak untuk mencela piye. Oh, nggak harap nglepo lupane kaya ngono iki. Ora sudi bayar no saya. Itu ijarah. Tapi kalau kebaikan sukarela, Mas, saya ini nganggur, saya tak ngewaki nglepo omahmu ya. Ya, nglepo omahmu. Tapi nanti rata gene wedang rata wae sego ora apa-apa saya golek ganjaran itu. Kemudian wis bantu nglepo gitu elek gitu. Ya. Kemudian nglepo ora godak. Lah orang cuman bantu kok. Ya silahkan kamu katakan wis rasa wae. Ah, boleh saja. Saudara yang saya hormati, kalau ada orang misalkan berbuat baik, harta ataupun apa berakibat kurang atau rusak, maka dia tidak bertanggung jawab. Kenapa? Li'annahu muhsin. Orang yang berbuat baik. Wala sabila alal muhsinin. Tidak ada jalan untuk menyalahkan orang yang berbuat baik. Kama annahu yadullu ala anna ghairal muhsin wa huwal musi' kal mufarrid. Sebagaimana yang ditunjukkan atasnya kalau orang memang salah. Orang yang membuat kesalahan atau lalai, maka dia bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab kalau kelalaian dia. Kelalaian dia. Kelalaian itu banyak sekali. Saudara yang saya hormati, misalkan orang lalai berakibat kepada kerusakan orang lain, kerusakan diri ataupun harta, maka dia bertanggung jawab karena kamu lalai. Karena kamu lalai. Ya, ya contohnya tadi, kalau orang misalkan ada pengupahan tukokno sego karo lawuk. Ya. Lah kudune kan disimpan di tempat yang aman. Enggak disimpan di tempat yang aman. Lauknya jiglok, maka dia bertanggung jawab. Ijolono. Lah opahe gur 5.000 nanti saya enggak hitung upah ya. Karena kamu lalai. Ini saudara yang saya hormati, seperti orang yang berbuat jelek, seperti orang yang lalai. Allah Ta'ala alam. Kemudian, wa idza tajawasna al-janibal fiqhi alladhi asartu ilai bi ijmal. Kalau kita lampaui sisi fikih yang aku isyaratkan kepadanya secara global, maka fal ini wallahu ta'ala mungkin kuali ini. Ya, mungkin yang pasnya fal nal tafid. Jadi lamnya dulu baru tak. Bukan tak dulu baru lam, wallahu alam ya. Coba fal natafid qalilan ila midan minal mayadinillati nahtaju fiha ila hadil qaidah. Coba kita perhatikan sebentar dari medan-medan yang membutuhkan padanya kaidah ini. Ya, dzalika anna hayatana tahfulu bimawaqifi katsiratin. Bimawaqifa katsiratin yuftahu fiha babul ihsan. Maka kehidupan kita ini
terkumpul sikap-sikap yang banyak yang dibuka padanya pintu kebaikan. Pintu kebaikan itu dalam keseharian kita banyak sekali. Banyak sekali. Orang itu keluar sebentar, kalau mau berbuat baik, banyak kok. Banyak. Ngerti orang misalkan rating bar minggu lali mateni. Ya. Lali mateni. Ngilekke itu kan pintu kebaikan. Pintu kebaikan. Karena kadang kalau ya dari misalkan tadi belok kanan, kemudian setelah itu belok kiri, ratingnya tetap belok kanan. Burine kaget itu. Burine kaget. Ya, walaupun ada orang ngelek opo kuwi. Ngelene kayak gitu. Ya wes lah. Itu pintu kebaikan. Ada orang standar. Ada orang standar. Ada orang misalkan bawa dompet kiwir-kiwir arem jiglok itu. Itu pintu kebaikan, jangan ben jiglok sih gue bablas. Tidak jimuk. Jadi pintu kebaikan itu sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Iya. Allatina tajufia ila hadil qaidah. Dalika anna hayatana. Ya. Ini tadi sudah kita baca. Jadi pintu kebaikan itu sangat banyak. Kemudian watatahul li akharin an yuhsinu ila ghairihim. Yang tersedia bagi yang lain untuk berbuat baik kepada selain mereka. Kemudian fayubadiru bitakdimi hikmatin mah. Bersegera untuk mempersembahkan hikmat. Mempersembahkan hikmat. Ya, jamaah hormati banyak sekali. Wa awalu haula'i hum ahlu baitil insan. Penulis kasih contoh, yang pertama kali untuk kita berikan hikmat pelayanan disebutkan lagi keluarga. Kemarin dari awal itu sering contoh-contohnya itu berkaitan dengan keluarga. Kenapa? Karena keluarga itu pertama kali yang harus kita berbuat baik padanya. Makanya kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqa wa khiyarukum li ahli. Orang mukmin paling sempurna imannya, paling baik akhlaknya. Dan aku ya itu paling baik kepada keluargaku. Wa khiyarukum, sebaik-baik kalian paling baik kepada keluarga. Berarti akhlak dipersembahkan, khidmat kebaikan dipersembahkan pertama kepada keluarga. Sampai nanti ada kesimpulan, orang itu kalau pengen tanya baik apa tidak, itu tanya orang yang paling dekat. Contohnya kalau seorang laki-laki apa enggak, tanya sama istrinya. Kalau orang tanya, Mbak, suamimu itu bagaimana? Wah, Masya Allah Mas. Iya, saya misalnya dipegat golek lilio swegah itu. Tahu pengen sak mati ini itu. Saking bagusnya. Paling tahu. Seorang suami terhadap istrinya paling tahu. Piye bojomu? Alhamdulillah, walaupun tidak secantik bidadari, tapi itu paling tahu. Sampai nanti kalau seorang pengen tahu kebaikan dirinya, lihat aja di rumah. Bagaimana anaknya, bagaimana istrinya, bagaimana suaminya. Karena mereka saksi pertama kali. Nah, kebaikan yang harus kita berikan itu pertama kepada ahlul bait, keluarganya. Min zaujatin, min au zaujin, awaladin, istri, suami, anak. Faminal maksib anna antatajana fal ba'du hidayat hadil qaidatil qur'aniyah. Cuman yang membuat kita sedih, seringnya sebagian itu kosong dari petunjuk terhadap kaidah Quran ini. Kepada keluarganya belas. Ya, kepada keluarganya belas. Kemarin itu ada orang ya, sakit itu asam lambung parah. Asam lambung parah, orang Jakarta, tapi sekarang udah pindah di daerah Sukoharjonan. Padahal ya wong sholatan. Kalau rumah sakit, masuk rumah sakit kayak obat ramari, obatin teh kambuh lagi, seperti itu terus. Nah, setelah dicek itu, jane masalah apa toh? Ternyata suaminya itu bukan suami yang baik akhlaknya. Wah, zaman teng Jakarta itu sampai peso itu mengenai tubuh. Apa orang kurang ajar coba? Ini kesaksiannya. Lah sekarang gimana ya? Saiki wis ora
kasar nih ngomongannya elek. Omongan itu kadang lebih pedes daripada fisik. Daripada fisik, omongannya rapena. Jamaah hormati, sampai melahirkan penyakit yang penyakit itu sulit ada kesembuhan. Ini kata penulis, kita sedih. Sebagian orang berkaitan dengan petunjuk kaidah ini, itu mereka kosong, mereka sampaikan. Saya pernah kasih contoh, ada orang kepada orang lain itu halus gitu. Kalau cerita, saya belonjo ke Cemani itu. Pas belonjo itu, ada ibu-ibu, saya sama istri itu, nggih, tumbas nopo mas, mbak, halus itu. Begitu les cerita ana wong lanang metu itu getak-getak itu. Lho ki sapa ki bojone? Tadi sama saya itu, nggih, mundut nopo kayak gitu. Tapi sama bojone getak-getak. Ini kata penulis, kita sedih. Petunjuk kaidah Quran ini ternyata masih kering. Nih, fayul hiku ghairuhumul lauma wal ataba syadida. Kadang mereka ikutkan kepada selain mereka cacian, celaan yang sangat keras. Ma'annahum muhsinun mutabarriun. Padahal mereka itu orang berbuat baik, mereka orang yang dengan tulus ikhlas mengadakan kebaikan. Atau fayusahimu nabidalik, ikut andil. Sya'aru amlam yas'uru, baik dia sadari ataupun tidak dia sadari, itu membuat andil dalam kebaikan-kebaikan. Walaupun mungkin andilnya sidik. Bangun masjid, ini habis berapa ini ya? 3M. Lah kamu, apa andil kamu? Ya saya alhamdulillah kemarin melu bangun ini saya itu. Lah apa? Semen sasak. Coba kalau masjid 3 miliar semen sasak. Kan kecil ya. Tapi sekecil apapun jangan dicela. Jangan dicela. Kenapa? Karena celaan itu fi ighlaqi babil ihsan au tadyiki dairati bainal ibad. Nanti akan menutup pintu kebaikan. Nggo. Mengke jenengan bantu sak mampune ora sudi. Ndek ngewaki sasak delek-elek. Budana 3 miliar kok sak. Iya. Menutup pintu kebaikan. Menutup pintu kebaikan. Makanya kemarin kita kasih contoh di keluarga. Di keluarga, anak dilatih nyapu, latih ngepel, isah-isah. Ya, itu kan nggak bisa lepas, apalagi anak perempuan. Tapi kalau misalkan ada kekurangan, kita caci. Isah-isah rarese. Sampai kemarin tuh ada orang, bapaknya itu urusan isah-isah saja itu disiplin. Disiplin itu gimana? Sing kena minyak itu keri dewe. Gelas itu didhisike. Jadi ngisai gelas itu dahulu, nanti sing minyak-minyak keri. Jangan minyak-minyak dulu, setelah itu baru gelas. Akhirnya gelasnya, ini tengah ini apa lagi? Sampai seperti itu diperhatikan. Tapi kalau anak dengan sukarela, Abi, Umi, aku tak ngewa isah-isah. Yo, kurang resik, jangan dicela. Saya resik, dolan kono wae, dolan tenan nanti. Sampai tua nggak bisa nanti. Tapi bagaimana sikap kita? Jangan dicela. Nanti akan ada pembahasan. Ya sudah, kekurangannya kita ingatkan. Coba, betapa bahayanya kalau menutup pintu kebaikan. Menutup pintu kebaikan. Kayak orang apapun lah sudah semangat. Kalau di Wonogiri saya ngisi peletakan batu pertama pembangunan masjid. Peresmian masjid. Sebelum peresmian itu dihampiri ke rumah mungkin Pak RT atau Pak Bayan itu. Di sana disuguhi makan-makan itu. Tapi ras itu luwe gitu loh. Lah kenapa ras itu luwe? Sebelum makan itu orang curhat. Kula teng masjid males kok, Pak. Lah napa males? Lah kula niku wingi adzan gara-gara kurangane goblok adzan ngene. Rasa adzan sisan. Iya. Coba. Dia sudah sukarela memanfaatkan waktunya untuk mengumandangkan adzan. Ning dicela. Wong kula nggih pun salat gara-gara kurang sithik langsung misalnya kalau orang awam kan karena salat takbirnya gini. Salat mbok sing tenanan kaya wong kaliren nglenthik. Wah, ya ngamuk. Salat ngapunten salatnya gini. Nah, gini. Kan nasihat yang baik. Kalau seperti itu nanti pintu kebaikan tertutup.
Lah komentarnya orang-orang itu, kula nggih salat nih, kula salat teng omah ngopo teng masjid. Coba, apa dampaknya? Orang nggak mau berangkat ke masjid. Ini saudaraku yang saya hormati, kalau di situ ada cacian celaan yang keras ketika ada kekurangan. Menyempitkan lingkup antara para hamba. Nanti pintu-pintu kebaikan itu angel. Pintu-pintu kebaikan itu angel. Kalau orang terbiasa mencela orang yang berbuat baik, nanti kalau dia butuh pertolongan, nggak akan ada orang mau nolong. Karena mbok tulung is ben kecil-kecil yang kono, ditulung malah muni-muni. Sampai orang kasih contoh itu ada ular, yang ular itu ndase ketutupan botol itu, jadi masuk botol ketutupan. Wes bingung-bingung itu kan nggak bisa lihat. Tapi orang mau nolong, wagah ngutus tak tulung tiba-tiba nyokot aku. Saudara yang saya hormati, lingkup kebaikan menjadi sempit. Nah ini hati-hati sekali. Hati-hati sekali. Lawang jangankan itu pintu kebaikan. Tadi kita kasih contoh, ijarah. Ijarah itu pengupahan. Pengupahan itu kalau misalkan orang yang mengupah, modelnya angel. Sing diupah modelnya angel. Itu ada itu tukang itu. Kita punya mas, ini garapnya ini. Gelem yang ini kira gelem ya wis. Lah kita rasudis ngakon kae. Lagi piye to? Kita yang punya uang untuk bayar dia. Tapi ada orang yang bayarnya angel. Sudah dikerjakan bagus gitu. Wayahe belanjan ora belanjan. Anu longgar mboten? Longgar nih. Anu nggih garam lho. Timbang garam nggon mun mending turu. Coba. Kalau pintu ijarah saja ketemu orang yang seperti itu sulit. Nanti akan tertutup pintunya. Apalagi saudara yang saya hormati, itu pintu-pintu berkaitan dengan kebaikan secara umum, tidak ada nilai berkaitan dengan urusan duniawi. Maka negara harus hati-hati kok. Saya teringat dulu di yayasan itu pas rapat pernah ngundang ustaz siapa itu. Itu cara menegur kalau berkaitan dengan amalan-amalan yang di situ cuman pahala tok. Pahala tok. Kalau pahala tok nekan nggak bisa. Bisanya cuman menghasung, disemangati, mas ganjarannya gede, semangat. Itu aja. Tapi kalau dari sisi upah bisa. Kenapa? Karena saling menguntungkan. Saudara yang saya hormati, ini penjelasan penulis. Kemudian ta'amal hadis sorah. Sekarang perhatikan bentuk contoh ini. Apa bentuk contohnya? Yajtahidu ahadun nas fi muhawalati itqani amali da'awi au ijtimai au aili faya bedalu juhdahu warubama malahu wa huwa fi hadil asna yatlubu min ghairihi an yusaidahu wa yu'inahu alal amal fala yajidu ahadan faya beda'u wahdah wa yastahidu wa yusabiru liyun jahal amalu wa yudhiru bil madharil musyarrif fa idza ja'at sa'atul istifadati min hadal amali wa dhaharat ba'du sagarat wa ba'du naqsi alladhi la yaslamu minhu amalul bashar fa idza bi badalan min an yuqabala bisukri wa takdir ma'atan bi alal aqta bi uslubin latib yuqabalu bi asifatin minal laum wal atab. Sekarang gini, ada salah satu orang sungguh-sungguh berusaha untuk melakukan amalan. Apa contoh amalan kebaikan itu? Dakwah. Dakwah itu banyak sekali, mulang TPA misalkan. Iya, dakwah. Atau kemasyarakatan. Atau berkaitan dengan keluarga. Dia sudah mencurahkan kesungguhan. Totalitas. Dia sudah mencurahkan harta. Kemudian di tengah-tengah melakukan ini, golek konco. Mas, mulang TPA. Murid THK itu saya ijen itu. Iya. Jamin hormati, nggak ada seorang pun yang membantu. Iya. Dalam urusan keluarga misalkan, saomah, omai reget. Dia nyapu sendiri, bersihkan sendiri, minta tolong, ayo bantu. Orang sing mangkat. Fayab dakwah, dia mulai sendiri.
sungguh-sungguh tekun supaya nanti usahanya itu membawa hasil. Iya. Kemudian dia tampakkan dengan penampakan yang mulia terhormat. Ora ana kancane mangkat dhewe. Saudara yang saya hormati, kemudian datang waktu akhir, jadi saatul istifadah min hadal amal. Jadi hasil dari amal ini. Begitu hasilnya kok nampak sebagian celah, nampak sebagian kekurangan, dan itu setiap manusia nggak akan lepas, nggak akan lepas. Coba kalau orang baik, misalkan kita ngerintis TPA. Ning kok masih ada kekurangan. Lah murid piro 20. Itu sing iso maca Quran ya baru loro. Berarti sing 18 urung iso. Urung Mas, lah ijen ngurusi 20 misalkan. Kalau orang yang hatinya baik, dia akan katakan asyukru wa takdiru. Jadi dia akan katakan, wah matur nuwun, kasih apresiasi. Wah Masya Allah Mas, jenengan iku ora ana kancane tetep semangat. Bu, seperti itu. Walaupun sisi kekurangan tetap diingatkan, ma'atan bi alal aqta. Tapi dengan metode yang lemah lembut. Dengan lemah lembut. Kalau orang pintar kasih nasihat itu kadang diunggul-unggul ke sih. Nggih, setelah diunggul-unggul ke, wah bagus Mas, bagus, semangat itu. Wah, golek wong jenengan niku angel lho. Nggih. Tapi setelah itu, nggih, tapi ini nggih, misalnya ini nanti seperti ini lebih bagus lagi. Dengan lemah lembut, akhirnya dia mikir, oh iya ya. Saudara yang saya hormati, tapi sebaliknya dihadapi dengan asifah. Asifah itu ngamuk, kenceng, ribut, disertai dengan cacian dan celaan. Disertai dengan cacian dan celaan. Padahal anna hada syahsa qad yakunu istanja bi ghairihi lil musa'adatin falam yunjat. Minta bantuan orang untuk bisa bantu, ora ono sing bantu. Wa wasalal amal wahdah. Dia antarkan, dia lanjutkan amal sendirian. Lah ketika dekat dengan waktu panen dari buah, dia tidak mendapatkan cacian dan celaan. Bareng akhir-akhir, wah dielek-elek itu. Dielek-elek. Dengan sebab qillati hailatihi, sedikit triknya, lemah kemampuannya. Zaman saya hormati, seperti ini tercela. Tercela. Ma'alal muhsinina min sabil. Orang yang berbuat baik itu nggak ada pintu untuk menjelekkan. Nggak ada pintu untuk menjelekkan. Ya wes. Lah sekarang kan banyak orang yang seperti itu. Ya, memang mencela, ngelek-elek, ngeritik itu paling gampang. Ora percaya TKO sopir truk itu, tulisan yang buri truk itu. Ya. Itu saya ngopo sing bahasane. Jadi maitu, tukang maitu. Lah orang maitu itu paling gampang kok. Maitu itu paling gampang. Oh ini. Alah Mas teori. Lihat aja main bal-balan itu. Mulai maitu goblok. Kudune merono golke. Kowe sing main coba lah. Kowe sing main. Begitu dia suruh main, alah utak-utuk. Ya maitu itu paling gampang kok. Maitu itu paling gampang. Saudara yang saya hormati, nah, kalau seperti ini, itu tercela itu. Itu tercela. Banyak sekali pintu berbuat baik, entah dakwah, entah kemasyarakatan. Entah berkaitan dengan keluarga. Kalau orang sudah maksimal, ada kekurangan, pastilah. Pasti. Tapi terima kasih. Ya misalkan ada orang tahu-tahu datang kasih bantuan. Apa bantuannya? Ya kemarin kita kasih contoh cuman es teh ya, karo rambak kerupuk. Karena rambak kerupuk itu kalau beli 20.000 itu akeh banget itu. Monggo, nggih rame-rame niki. Alah, rambak kerupuk diwehke. Sego Padang itu. Ya nggak bisa dicela orang berbuat baik. Iya. Ini saudara yang saya hormati demikian. Iya. Kemudian wa amsalu hadis surah tatakarraru fi mawaqifa ukhra. Kemudian contoh-contoh berkaitan dengan gambaran ini nanti berulang-ulang dalam banyak hal. Di rumah, di sekolahan. Kita kasih contoh kalau guru mendapatkan murid
Murid itu misalkan sudah maksimal sinau, kan murid itu bermacam. Kalau diulang sidik itu iso, tapi ada yang diulang itu wes. Maksudnya di madrasah itu ada, ya ketika baca itu dia wes santai gitu. Dia pelajaran wes masuk, iso moco, terjemah itu cuma sidik-sidik dia kasih saka. Tapi ada yang diorek-orek kabeh, begitu tes masih salah. Kalau dia sudah berusaha maksimal, nggak ada pintu untuk menjelekkan. Nggak ada pintu untuk menjelekkan. Lah wis maksimal kok. Ya, nanti kalau misalkan tetap nekat, nanti terputus. Piye? Mau sekolah wae lah. Mau sekolah nanti. Saudara yang saya hormati di madrasah, fil muasasah di yayasan, wa fi syirkah dalam perusahaan, wa fi dairatil hukumiyah dalam lingkaran pemerintahan, dalam amal media, ma'al ulama wa du'at, para ulama, para dai, wal muhtasibin, dan orang-orang yang mereka itu semata mengharapkan pahala dan selain mereka. Maka fama ahwajana ila istis'ari hadil qaidah. Alangkah butuhnya kita untuk menyadari kaidah ini. Sadarlah, sadar. Ya, saudara yang saya hormati, ya kayak misalkan dalam rumah, istri sudah masak luar biasa, gur kurang asin. Kenapa harus mencela? Harus mencela. Rasanya opo iki? Ya. Aku wis dadi muka ora luwe ini. Mbok jangan kayak gitulah. Ya, ngomong wes, piye mantep ini. Cuman sayangnya kurang uyah. Ya. Dia kan langsung bangga. Walaupun mungkin bumbunya kurang, wis mantep, mantep kok bumbunya kurang. Tapi kan kalimatnya Masya Allah. Orang sudah maksimal tidak boleh dicela. Tidak boleh dicela. Saya anak-anak itu tak kasih kadang ajar nyuci sepatu. Ya saya bareng wis dicuci, mbok cuci lho, wis itu. Tak delok ya apa iki. Ya tapi saya enggak cela. Ya wis itu aja, begitu wis. Bocah lunga gitu, kalau nggak lunga ya misalnya masih di situ, ah ini kurang resik, tak sikati lagi. Tapi dia tahu, oh ini kurang resik. Kalau enggak, misalnya wis lunga tak cuci neh. Walau besok dijemur, lho bi resik to oleh ku nyuci. Sing baleni pake. Ya. Ini saudara yang saya hormati penting sekali. Ya, butuh menyadari kaidah ini. Wa tariqatul ta'amuli ma'al auham. Al-ahta'il musinin. Kemudian jalan bergaul dengan orang yang kondisi susah, orang yang berbuat baik tapi terjatuh kesalahan. Ya, ini pun nanti harus diterapkan. Ngandani itu penting. Coba apa? Kalau kita nggak ngandani dengan baik, apa nanti pengaruhnya? Layan koti ubabul ihsan. Supaya nanti pintu kebaikan nggak tertutup. Mulan TPA tadi. Kalau dia sudah mampu berusaha, nah itu kalau kita negurnya tidak dengan baik, nanti mutung. Saya ora mulang, wegah saya. Direwangi mulang mah unek-unek ke. Saudara yang saya hormati, tertutup pintu kebaikan. Idza kasura laum alal muhsinin wal mutabarri'id wa taqa asamman yuftaradu minhul amal faman yabqalil ummah. Kalau misalkan celaan itu banyak kepada orang yang berbuat baik. Ya. Kemudian jamaah hormati, orang yang berkontribusi dalam kebaikan itu dicela, dielek-elek. Faman ya bekolil umat. Coba siapa yang mau peduli kepada umat? Nggak akan ada. Kemarin rame tentang pendidikan. Pendidikan itu katanya di sekolah bayar larang. Ya, memang ada sekolah yang bayar larang. Tapi ada sekolah yang bayarnya murah. Bayarnya murah mah dielek-elek. Apa kualitas kayak gitu? Kowe ra mudeng ta pepatah Jawa. Ana rega, ana rupa gitu loh. Kalau rupane elek, pantesan murah gitu. Loh itu kan maklum ya. Maklum. Lah kalau misalnya sesuatu yang bagus kok murah, itu karena kebaikan orang. Wah, panganane murah tenan iki. Mulane tikuse sliweran misalkan. Lah regane piro, Mas? Murah kok. Kalau regane misalkan es teh berapa ini? Di sini 10.000. Gone ayam, resi gitu ya. Wifi gratis misalkan. Saudara kan udah komplit. Ya,
Tapi kadang orang-orang itu mencela orang-orang yang sudah berbuat baik. Nanti kalau itu nggak hati-hati, tidak ada yang tersisa bagi umat ini orang-orang yang berbuat baik. Moh malas kabeh. Malas kabeh. Ini saudara yang saya hormati, penjelasan dari penulis. Ini dulu, nanti masih ada terakhir ya. Pembahasan lagi berkaitan dengan kalau ada orang yang keliru dalam pintu-pintu kebaikan, itu nasihatinya dengan baik. Demikian. Masya Allah, jadi kaidah luar biasa di poin yang ke-7. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.